kita sebenarnya tidak akan pasif atau apatis apabila Dahulu pemuda-pemuda tidak secepat ini menerima informasi. Ayo guys, kita ikut kawal demokrasi Indonesia. maka penjaga terbaik itu dengan terus terlibat dan tidak berdiam diri. Terlibat dalam hal apapun termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kalau berbicara soal mahasiswa tentu sangat identik dengan sosok yang idealis dan berani bersuara. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa bahkan tidak ragu untuk menyampaikan kritiknya apabila pemerintah sudah keluar dari koridornya. Ibaratnya kalau dalam permainan sepak bola, mahasiswa itu adalah penjaga gawang yang menjaga agar demokrasi Indonesia itu jangan sampai kebobolan. Namun akhir-akhir ini tuh muncul anggapan kalau misalnya mahasiswa itu hanya menjadi penonton yang duduk manis saja di tribun dan menonton jalannya pertandingan. Bener gak ya? Nah, benar tidaknya kita sebaiknya tanya langsung ke narasumber kita cakap kali ini, Cangkruan Demokrasi dan Pemilu episode 11 bersama salah dua dari anggota Cipayung Plus. Bisa ini namanya Ya. Bung Hendra ya? ya Boleh siap Mbak. diperkenalkan dirinya dulu. Siap, Ya. saya Hendra Prayogi, kebetulan saja sebagai Ketua DPD GMNI Jawa Timur. Ya. Ini di samping saya ada Saya Muhammad Irfan Akidozawa, biasanya dipanggil Edo karena nama saya ribet Mbak kalau disebutkan semuanya. Saya Edo, sulit ya. Ketua PMII Jawa Timur. Oke. Oke, Mas. Ini kalau nggak salah ini Bang Hendra ini juga ketua dari Cipayung Plus Iya, ya. betul. Nah, sebenarnya Cipayung Plus itu apa? Ya, Cipayung Plus itu Mbak adalah aliansi dari organisasi kemahasiswaan tingkat nasional. Sebenarnya orang yang tidak tahu kenapa harus Cipayung pada saat itu, nama Cipayung itu sebenarnya adalah nama salah satu wilayah tempat bersejarah pertemuan teman-teman anggota organisasi di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Mereka mengadakan pertemuan lalu kemudian mendeklarasikan diri sebagai salah satu aliansi Cipayung Plus yang di dalamnya ada GMNI, ada HMI, ada PMII, ada IMM, banyak ada. Kalau di Jawa Timur itu kebetulan kami ada 9 organisasi, Mbak. Begitu, Mbak. Oke. Nah, kebetulan memang kita di 3 episode ini kita bersama berkolab dengan teman-teman Cipayung Plus tadi ada 6 ketua ya, dan ini sangat istimewa seperti itu. Nah, menyambung dari opening kita tadi, sebenarnya kita pengen tahu sih kenapa kok kesannya sekarang itu mahasiswa itu memang dia itu sebagai penonton aja kayak gitu, penonton di tribun, nggak jadi penjaga gawang yang seharusnya memang dia itu menjaga idealisme itu. Apakah benar seperti itu, Bang Indra? Ya, kalau bagi kami, Mbak, kami coba runtut bahwa anak muda itu sebenarnya tidak pernah apatis terhadap demokrasi kita. Kalau dilihat dari berbagai perjalanan sejarah kita, Mbak, contoh 1908, berdirinya Budi Utomo itu, apakah itu bukan gerakan politik? Itu gerakan politik untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan, satu. Kedua, berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Apakah itu adalah murni teman-teman pemuda untuk berpolitik? Saya kira tidak. Itu adalah gerakan politik anak muda untuk terlibat dan menyusun demokrasi kebangsaan kita tentu. 1945, apalagi kalau Bung Karno tidak didesak sama anak muda begitu untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan, pas saat itu belum tentu kemerdekaan di 1945. 98 juga begitu, anak muda menganggap bahwa rezim ini tidak berpihak kepada rakyat. Lalu kemudian rezim ini zolim, lalu kemudian korupsinya di mana-mana, akhirnya anak muda bergerak lalu menumbangkan rezim. Apakah itu bukan partisipasi anak muda dalam rangka menjaga demokrasi? Aku kira itu gerakan politik juga. Sampai hari ini, momentum Agustus, lalu kemudian kemarin lagi rame-rame juga anak muda mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pusat, itu adalah bagian keterlibatan partisipasi kami terhadap demokrasi yang sedang kita jaga. Mbak moderator, tentu memang banyak yang beranggapan bahwa anak muda sekarang itu apatis. Apatisnya kita itu kan disebabkan oleh beberapa hal. Kita selalu sampaikan bahwa hentikan berbagai perilaku-perilaku yang tidak berpihak kepada anak muda. Tentu anak muda itu tidak suka melihat politikusnya itu korupsi, Mbak.
Anak muda itu sekarang Gen Z begitu tidak suka kita itu melihat contoh politikus-politikus kita itu lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu begitu kan. Kita tidak suka. Dampaknya apa apabila perilaku itu terus ditampilkan sama politikus di nasional itu? Akhirnya kita juga jenuh. Kita menganggap apa sih ini politik nih? Kita beranggapan begitu, padahal kita itu, aku selalu sampaikan di setiap sekretariat, podcast, dan pertemuan teman-teman aktivis itu, kita ini nggak bisa dilepaskan dari politik. Dari momentum tidur sampai tidur lagi, kita semuanya berdampingan kepada politik. Gimana kita mau punya alasan untuk meninggalkan politik? Tapi anak muda ya begitu tadi, Mbak. Jadi kita sebenarnya tidak akan pasif atau apatis apabila contoh ya politikus-politikus itu tidak menunjukkan hal-hal yang berbau negatif lah, karena kita itu kalau kok politik ini hitam semua rasanya begitu kan, kok politik ini saling membunuh begitu kan, politik ini kok nggak apa ya cuma mementingkan kelompok-kelompok tertentu bertarung lalu kemudian kasusnya banyak dan lain-lain. Akhirnya anak muda itu jenuh, mereka lebih suka kepada hal-hal yang contoh baunya itu ya peminatan begitu, akhirnya begitu. Padahal menjaga demokrasi itu ya menjadi penting bagi masa depan kita sebagai anak muda. Mungkin itu sih Mbak pengantar dari saya. Nah, coba gini, cuma masyarakat ini kan melihat sampai geram kadang. Kenapa sih adik-adik mahasiswa ini nggak cepet turun jalan kayak gitu kan? Kok diem aja, kok baru akhir-akhir ini kayak gitu kan? Kok baru akhir-akhir ini? Kemana sih mahasiswa ini sebenarnya? Mungkin sahabat Edo nih bisa menanggapi ini. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak kesempatannya dan Bung Hendra. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bung Hendra, kalau kita memaknai demokrasi yang terjadi hari ini menurut perspektif pemuda, mungkin tidak sesederhana itu kita bisa melihatnya, Mbak. Tadi kita merefleksikan ke belakang seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Hendra, adanya Budi Utomo, adanya gerakan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Itu semua adalah sumbangsih pemuda terhadap iklim demokrasi yang ada di negara kita, termasuk dengan hari ini, Mbak. Jika kita memaknai demokrasi hari ini harus seperti persis dengan apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, terjadi pada berpuluh-puluh tahun silam, terjadi seperti di masa reformasi, mungkin tidak bisa sama persis. Karena bagaimanapun juga dunia juga sudah berubah, Mbak. Dulu media tidak sebanter sekarang. Dahulu pemuda-pemuda tidak secepat ini menerima informasi. Dahulu pemuda-pemuda tidak semudah ini untuk melakukan konsolidasi, sehingga gerakan-gerakan yang ada di masa lalu itu seakan-akan menjadi pakem gerakan yang harus dilakukan pada hari ini. Padahal tidak. Dunia sudah bermetamorfosis, dunia sudah berubah, dan pola-pola pun juga akan semakin berubah. Wabil khusus kita ngomong soal pemuda, Mbak. Pemuda hari ini pun juga sedikit banyak terdampak oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Jika dikatakan pemuda hari ini apatis, yang seperti yang dikatakan Bung Hendra tadi, saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Hari ini pemuda-pemuda tidak apatis, tapi realistis. Kenapa saya bilang demikian? Informasi sudah sangat cepat untuk mereka terima, dan mereka sangat mudah untuk melakukan konfirmasi-konfirmasi tersebut, mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut, sehingga dengan waktu yang semakin terbatas dimiliki oleh generasi muda ini, mereka berusaha untuk memaksimalkan waktu tersebut, waktu yang mereka miliki, untuk melakukan hal-hal yang sekiranya berdampak langsung. Nah, hal-hal yang sekiranya berdampak langsung itu apa coba? Ada beberapa hal yang saya lihat secara kasar menjadi atensi bagi pemuda. Yang pertama, pengembangan skill. Yang kedua, pengembangan kapasitas diri yang lainnya. Intinya adalah mereka berharap waktu yang terbatas bagi pemuda hari ini itu benar-benar dimaksimalkan untuk mengembangkan dirinya, sehingga hal-hal yang sekiranya abstrak, kalau kita ngomong soal politik, kalau kita ngomong soal demokrasi, kadang ini kan menjadi konsep yang abstrak, Mbak. Konsep yang abstrak menurut siapa seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi hal kurang menarik bagi mahasiswa, sehingga menurut saya pribadi, bukan pemudanya yang salah, bukan generasi Z yang salah. Barangkali sistemnya yang sudah usang untuk mengikuti zaman. Oke. Nah, mengutip dari Mas Hendra tadi, kalau emang pergerakan mahasiswa sekarang itu tidak bisa disamakan dengan era sebelumnya.
Jadi kalau kita melihat mahasiswa dari kacamata politik, memang nggak ada habisnya, menarik banget. Cuman kita juga harus nggak bisa mengabaikan realitas yang mereka hadapi. Ada tuntutan ekonomi, akademik yang jauh lebih kompetitif lah dari era sebelumnya. Kayak kasarnya kalau saya sebagai mahasiswa nih, disuruh untuk ikut demo dan diskusi, itu apa benefitnya buat saya? Mending saya bikin CV, membangun CV, ikut diklat dan course ini itu. Nah, seharusnya tuh gimana mahasiswa tuh mengambil peran untuk menyikapi dilema itu antara tuntutan menjadi pengawal demokrasi dan tuntutan ekonomi dan akademis yang mereka hadapi itu. Oke, siapa dulu ini? Boleh lah, silakan. Bebas, Atau boleh. Oke. Ya, kalau dari aku, Mbak, sebenarnya setiap zaman itu kan ada orangnya. Setiap orang ada zamannya, kira-kira begitu. Betul. Setiap zaman, Mbak, pasti punya pilihan masing-masing. Kita sebagai mahasiswa memilih untuk mendedikasikan waktu kita dalam organisasi atau memilih untuk fokus menyelesaikan akademik. Saya selalu sampaikan bahwa ke depan itu tantangannya tidak mudah. Bahwa cerdas saja, IPK tinggi saja itu belum cukup untuk jadi modal masa depan kesuksesan kita. Apa yang bisa diambil sebagai peluang adalah jejaring. Itu yang menjadi alasan terkuat bagi kami mahasiswa aktif, selain fokus akademik harus ikut organisasi. Nah, kenapa kita ikut organisasi? Ya, itu menjadi salah satu indikator-indikator kenapa kita turun ke jalan. Nah, itu jadi setiap zaman itu kan memang ada orangnya, dan memang itu hal biasa bagi kami, Mbak. Tapi nggak banyak mahasiswa yang paham. Mereka menganggap bahwa modal masa depan terbaiknya dengan IPK 4. Padahal kita banyak punya teman lulusan UI, lulusan UGM, lulusan UNER, lulusan kampus-kampus ternama, sudah cum laude begitu, tapi bingung mau kemana sepasca lulus. Ini kan menjadi problematika. Sehingga masuk organisasi, berjejaring, lalu kemudian ikut berbagai gerakan-gerakan kemahasiswaan itu menjadi salah satu modal yang sangat penting hari ini. Ya, satu jejaring, yaitu sekarang berbagai info lowongan pekerjaan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini juga kita kalau tidak punya senior, begitupun juga kita nggak bisa kita masuk ke dalam satu perusahaan tertentu dan lain-lain. Ini fakta yang sedang terjadi. Bagi kami tidak bisa kita dihadapkan dengan satu pilihan memilih akademik saja atau memilih untuk ikut organisasi saja. Tidak. Faktanya saya menjadi salah satu contoh. Lulus 8 semester, lalu kemudian organisasi juga jalan, dan itu bukan satu organisasi saja. Organisasi intra jalan, organisasi ekstra jalan, semuanya berjalan. Tepuk tangan luar biasa. Dan ini sebenarnya bergantung kepada lagi-lagi ya diri kita sendiri, bisa tidak memanajemen waktu, memanajemen situasi begitu. Karena jadi jangan sampai dijadikan alasan ikut organisasi tapi dipaksa akhirnya ya meninggalkan. Enggak juga. Kita dulu sudah sempat pecahkan. Lulus 1 semester, prestasi oke, organisasi juga oke, dan semua sudah sudah pernah kita jalani, kira-kira begitu. Dalam hal ini saya sepakat dengan Bung Hendra. Kalau kita ngomong soal mana yang lebih penting dengan pilihan dengan mengejar karir kita di masa depan atau dengan gerakan sosial yang kita lakukan, saya sepakat dengan Bung Hendra. Artinya begini, mohon izin kalau tadi Bung Hendra menyampaikan saya ini kuliah 8 semester lulus. Kalau saya punya dalil itu, orang sombong itu harus dibalas dengan kesombongan. Iya. Boleh. Gimana? Saya adalah ketua PMI pertama dari rumpun teknik, dari rumpun eksak. Kampus mana? Saya dari kampus ITS, kampus terbaik nomor 3 di Indonesia. Boleh klaim ya. Harus bangga memang. IPK saya di beberapa semester saya pernah mendapatkan IP semester 4 bulat. Dan saya lulus dalam waktu tepat 8 semester. Artinya jika saya hanya berpatokan pada unsur akademik saja, mungkin akan sangat kurang. Pengalaman yang saya dapatkan mungkin akan sangat terbatas. Tapi dengan saya ikut mengembangkan jejaring sosial, dengan saya ikut mengembangkan PMI, dengan saya ikut aktif dalam mengembangkan organisasi kemahasiswaan, banyak perspektif-perspektif yang tidak saya dapatkan yang dari kampus saja, Mbak. Artinya
dua hal itu sama-sama saling mendukung, tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Dan ini secara saintifik manusia itu punya 3 jenis kecerdasan. Intellectual quotient, kalau kita ngomong soal hubungan pemikiran rasional, emotional quotient dengan apa itu namanya, soal perasaan. Yang ketiga soal spiritual quotient. Sebenarnya ada beberapa lokus lagi, Mbak. Nah, beberapa lokus kecerdasan itu harusnya manusia sama-sama mengepus semuanya, tidak hanya salah satunya. Seperti itu, beriringan. Iya, berarti kan seharusnya mahasiswa tuh bisa menjalankan itu beriringan, jadi nggak harus milih salah satu. Cuman di lapangan sendiri, Mas, gimana? Apakah memang agak sulit mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut diskusi dan kegiatan aksi lainnya? Gimana cara Mas Edo dan Mas Hendra untuk meyakinkan, ayo guys kita ikut kawal demokrasi Indonesia? Ya, kalau dari aku sebenarnya Mbak, anak muda sekarang itu tidak bisa dipaksa untuk ikut kita sebenarnya. Tapi yang bisa kita dorong adalah ikut berpartisipasi untuk terus menyuarakan segala sesuatunya. Contoh, kalau dulu untuk mendesak dan menolak kebijakan itu harus turun ke jalan. Tapi kalau sekarang sudah banyak ruang yang bisa kita ambil, salah satunya adalah dunia digital. Yang penting aku sampaikan kepada seluruh anak muda bahwa kita tidak bisa berdiam diri. Bahwa anak muda itu memiliki beban moral untuk terus menjaga demokrasi. Kenapa harus begitu, Mas Hendra? Kita nggak ikut berperang kok. Kita ini kan nggak ikut berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Tugas kita sebagai anak muda yaitu tadi menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu tadi. Dan jangan sampai kemerdekaan ini sudah kita diberikan sama para pejuang, terus kita tidak berpartisipasi untuk menjaga. Alangkah berdosanya kita ini yang tidak pernah mengucurkan air mata dan kira-kira begitulah. Itu beberapa pesan moral yang memang harus diketahui anak muda agar anak muda minimal tidak berhenti berpartisipasi dalam membangun kebangsaan kita, menjaga persatuan kita, jangan sampai termakan hoax begitu, lalu kemudian berpartisipasi dalam berbagai agenda-agenda kebangsaan termasuk pemilu dan pilkada, dan lain sebagainya, kira-kira begitu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari sahabat Edo? Begini Mbak, menambahkan apa yang sudah disampaikan di depan dan yang disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa lagi-lagi dunia hari ini sudah bermetamorfosis. Dunia hari ini sudah tidak sama lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Termasuk karakteristik generasi muda sekarang juga pasti akan berdampak dari kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Hari ini kalau kita ngomong soal demokrasi, betul seperti yang dikatakan oleh Bung Hendra bahwa tidak melulu mengawal demokrasi, menjadi bagian dari demokrasi tidak harus diartikan dengan turun ke jalan. Bahwa sekarang kanal untuk menyuarakan keresahan, kanal untuk menyuarakan ide dan pendapat itu tidak hanya melalui jalanan. Bahkan ketika saya dulu masih mengalami kaderisasi pelatihan-pelatihan, kami diajarkan bahwa jalan advokasi, jalan berjuang itu ada banyak banget. Dan turun ke jalan itu adalah salah satu opsi terakhir ketika pintu komunikasi ini sudah tidak dapat ditembus, tidak dapat dijalankan lagi. Ada membangun agitasi dan propaganda, ada kampanye, ada banyaklah propaganda media sekarang pun juga sangat mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya Mbak, ngomong soal tadi ketika Mbak Berlian tanya, apakah sekarang sulit untuk mengajak mahasiswa turun? Iya betul. Ada beberapa faktor yang coba saya lihat, Mbak. Yang pertama, hari ini seolah-olah pemuda tidak mendapatkan ruang dan apresiasi untuk memberikan suaranya. Bayangkan, mohon izin, nun sewu, berapa banyak aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, berapa banyak aksi yang dilakukan secara idealis dan juga intelektualis, tapi membawa dampak apa terhadap negeri ini? Terlebih ketika aksi-aksi tersebut dilakukan di daerah-daerah, ketika kita menyinggung isu-isu yang ada di pusat. Tentu aksi-aksi yang kita lihat sekarang bahwa polanya terlihat jelas. Mahasiswa demo ditemuin sama perwakilan pemerintah, perwakilan tersebut menyampaikan, siap, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan kita. Tapi tindak lanjutnya seperti apa? Bayangkan seandainya pemuda ini mendapatkan ruang yang spesial. Bayangkan ketika pemuda ini mendapatkan ruang khusus agar pendapat-pendapat mereka itu dapat betul-betul didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah dan juga pengambil kebijakan. Saya kira mahasiswa tidak akan seapatis ini.
seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa mahasiswa hari ini atau maaf, pemuda hari ini bukan apatis, realistis. Mereka mungkin juga merasakan rasa lelah. Saya sudah bersuara, saya sudah berpendapat. Tapi selalu seperti ini saja. Perubahan itu tidak berjalan secara signifikan. Kalau zaman dulu sekali gebrak itu langsung ada perubahan. Dulu ketika golongan muda menculik Bung Karno, besoknya proklamasi, Mbak. Ya. Kalau sekarang hari ini kita menculik presiden, maaf, tolong dikat habis ini. Bayangkan kalau hari ini kita menculik pejabat-pejabat negara, apa nggak kita dipersekusi? Apa kita nggak di-framing macam-macam dan lain sebagainya? Apakah kita tidak akan dicap sebagai teroris? Kurang lebih seperti itu. Artinya memang sekali lagi semuanya harus berbenah. Pemuda harus meningkatkan daya kritisnya, pemuda harus mencari cara melakukan kritik, dan jangan lupa tentu memberikan saran juga. Dan yang terakhir, pemerintah dan pemangku kebijakan jangan lupa untuk mengevaluasi agar memberikan ruang agar pemuda ini bisa didengar dan dipertimbangkan. Nah, sebenarnya ruang-ruang yang sudah digunakan di era sekarang ini kan zamannya sudah berubah, apalagi sekarang masuk era digital juga kan kita. Musuhnya itu sekarang itu nggak penjajah, tapi juga yang ada di medsos, hoax seperti itu. Nah, ini ruang-ruang gerak advokasi, gerakan sosial, sahabat dan Bung ini sekarang memaksimalkan di mana? Utamanya kaitannya sama demokrasi, pemilu, pilkada. Mungkin perannya di mana itu? Ruangnya di mana? Perannya seperti apa kayak gitu? Ya, kalau kami Mbak di Gemen itu selalu juga nyampaikan bahwa hari ini memang tantangan kita namanya ada politik algoritma namanya, Pak. Ini yang harus hati-hati betul kita. Secara keuntungan mungkin kita lebih mudah karena dunianya sudah digital, kita menyampaikan kritik, saran semua berbasis digital, begitu kan. Tapi negatifnya adalah ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Kenapa begitu? Artinya politik algoritma itu ya bergantung kepada yang sedang viral itu apa, lalu kemudian anak muda itu biasanya paling males untuk meng-cross-check ini benar atau tidak, dan itu yang kadang menjadi bumerang bagi kita hingga hoax kemana-mana langsung tanpa melihat kebenarannya di share ke grup keluarga, di situ ada bapak, ibu, nenek, kakak, adik, kira-kira begitu. Dan itu yang berbahaya dan anak muda harus hati-hati jangan sampai kemajuan teknologi ini menjadi bumerang bagi kita. Kalau semisal pertanyaannya adalah kefokusan kita hari ini, tentu kita setiap organisasi itu punya kefokusan dalam proses pengawalan masing-masing, Mbak. Kalau di kita, contoh di Gemen ini tetap karena demokrasi itu bagian penting dalam proses pembangunan bangsa kita, ya tetap kita akan tetap di situ. Ini terbukti banyak senior kita yang hari ini menjadi penyelenggara di setiap dari mulai KPU RI, KPU provinsi hingga kabupaten kota, itu adalah bentuk salah satu kontribusi GMNIU untuk terus terlibat dalam dunia demokrasi kita. Kedua, tentu agenda-agenda program internal organisasi seperti advokasi. Kita juga punya satu komisaris, satu dampingan desa. Ini menjadi salah satu program yang kami desain agar bisa membantu negara untuk meningkatkan ya SDM yang hari ini ada di desa kita. Mungkin itu beberapa hal kalau di GMNI, Mbak. Nah, sebelum menyambung silahkan diminum dulu. Oke. Kayaknya sudah semakin memanas kita ya. Kadang itu, Mbak, kalau kita diskusi di sekre-sekre, itu betul memang ada kopinya. Tapi partnernya itu kadang ada rokoknya sama cemilannya. Sayangnya ruangannya ini tidak memungkinkan ya cemilannya. No smoking area. Tapi menyambung soal hoax tadi ya, Mbak ya. Bagi saya, hoax itu mudahnya hoax menyebar itu menjadi salah satu resiko dari berkembangnya media digital yang semakin masif. Tentu media semakin mudah diakses, informasi semakin mudah disebarkan, berita semakin cepat diedarkan, maka tentu hoax pun mengikuti sebagai bayang-bayangnya. Nah, pernah ada riset, saya lupa riset dari mana dan bunyinya seperti apa, cuma secara garis besar sependek yang saya ingat bahwa yang mudah termakan hoax itu sebenarnya bukan generasi muda. Yang mudah menyebarkan hoax itu bukan bagian dari pemuda, cenderung dari baby boomers. Yang seperti yang disampaikan oleh Bung Hendra tadi, dikit-dikit langsung di-share di grup keluarga. Ini ada bayi bermata satu yang adzan misalnya gitu ya, langsung di-share di grup keluarga, tanda kiamat misalnya. Misal ada kudeta ke negara, langsung di-share ke grup WhatsApp dan menjadi suatu
landasan kebenaran dianggap seperti itu. Mahasiswa hari ini, pemuda hari ini lebih realistis, Pak. Lebih realistis. Tentu masih ada beberapa golongan, ya golongan dari pemuda maupun golongan dari orang-orang tua yang mungkin masih mudah untuk termakan hoax. Kalau dari saya selalu mengajarkan ke adik-adik, selalu menekankan ke teman-teman bahwa kita harus menggunakan filosofi why. Kita pastikan betul-betul pakai itu loh Mbak, 5W1H. Oke. Ini informasi tentang apa? Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Kapan kejadian tersebut terlaksana? Siapa yang terlibat di dalamnya? Dan kita cross check terus agar kita bisa memvalidasi apakah informasi-informasi yang kita terima tersebut menjadi informasi yang benar. Seperti itu sih Mbak. Oke. Karena faktor durasi, kita boleh dong minta closing statement-nya terkait dengan ini closing statement-nya. Enggak, maksudnya waktunya udah selesai. Sudah ini. Nah, masih menikmati kita. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Bolehlah kita nanti disambung di warung kopi. Biasanya kita sampai subuh, Mbak. Oh iya. Kurang lama ya durasi podcast kita. Ini closing statement-nya terkait dengan gimana sih peran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pilkada. Ya, kalau kami dari GMNI, Mbak, satu tentu kita dulu pernah membentuk namanya Satgas Demokrasi yang kami kolaborasikan dengan KPU Jawa Timur. Nah, kenapa kami mendeklarasikan Satgas Demokrasi? Harapan kami itu menjadi ruang baru yang mampu membantu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dengan tentu melibatkan teman-teman organisasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lalu kemudian kedua, saya ingin menyampaikan kepada seluruh anak muda bahwa tantangan kita ke depan tidak mudah di tengah berbagai tantangan zaman yang juga tidak menentu, persoalan ekonomi kita, persoalan sosial politik kita dan lain sebagainya. Tentu anak muda harus terus satu menjaga persatuan, tidak mengurangi nalar kritis dan lain sebagainya Terus terakhir Mbak, ibarat penjaga gawang itu, kita anak muda itu satu harus paham ilmunya. Kita ini kan kalau nggak paham ilmunya pasti akan kebobolan bola-bola itu. Kayak ya tadi malam ada Perancis sama Spanyol begitu, semuanya menggadang-gadang Perancis akan menang, tapi akhirnya Spanyol yang keluar menjadi pemenang. Anak muda itu harus tahu ilmunya, tata cara menangkap bola yang benar agar tidak kebobolan dan bunuh diri itu bagaimana. Yang saya maksud itu literasi politiknya harus bagus. Lalu kemudian memahami tantangan kebangsaan, lalu kemudian memahami dinamika politiknya. Anak muda harus tahu itu agar ya menjadi penjaga yang baik. Kedua, sebaik-baiknya penjaga itu adalah yang tidak tidur, kira-kira begitu. Kalau diam ya kebobolan, kita tinggal ditendang aja bola itu kan. Ini peribaratan saja Mbak. Maka penjaga terbaik itu dengan terus terlibat dan tidak berdiam diri. Terlibat dalam hal apapun termasuk berpartisipasi untuk menyukseskan agenda-agenda kebangsaan termasuk pemilu dan pilkada. Dan tentu sebagai penjaga gawang terbaik ya harus terus berbagi manfaat. Bahwa sebagai anak muda kita tentu harus terus membantu mengedukasi masyarakat agar ikut serta. Bahwa gawang sebesar ini Mbak tidak bisa dijaga sendiri dalam dunia politik. Kalau di bola itu sendirian karena memang sudah ada aturannya. Tapi di dalam demokrasi namanya gawang itu tidak bisa sendiri kita. Harus bersama-sama masyarakat, anak muda dan seluruh elemen agar gawang ini tidak jebol kira-kira. Ini biar kebobolan lagi. Biar tidak kebobolan dan memang mari bersama-sama kita membangun bangsa ini dengan semangat persatuan. Mungkin itu dari GMNI Mbak. Saya tambahkan sedikit statementnya Mas Hendra. Biar nggak kebobolan, kipernya harus ada 5. 5 orang kiper semua gitu ya. Itu bukan kiper, itu pagar. Oke, boleh disambung closing statement-nya? Baik, terima kasih. Mahasiswa hari ini tidak cukup hanya dikenal sebagai demonstran, Mbak. Mahasiswa hari ini tidak cukup hanya dikenal sebagai orang yang turun ke jalan. Kita harus menjadi seorang problem solver, selain menjadi mitra kritis pemerintah, menjadi mitra kritis pemangku kebijakan, kita juga harus hadir sebagai mitra strategis yang menghadirkan solusi-solusi. Selanjutnya Mbak, selain mampu untuk mengkritik kebijakan ketika keliru, kita juga harus mampu menawarkan
desain dan juga solusi agar kebijakan-kebijakan ini lebih tepat sasaran dan juga lebih sesuai, relevan. Demokrasi tidak hanya memerlukan oposisi yang kuat, tentu juga membutuhkan generasi muda yang kompeten. Sehingga saya berpesan kepada generasi muda, teman-teman saya, termasuk ini pengingat bagi saya sendiri, ayo bersama-sama kita tingkatkan kapasitas diri kita, ayo bersama-sama kita kawal demokrasi kita, karena tugas kita lebih berat daripada pendahulu-pendahulu kita. Ketika pendahulu kita adalah memperebutkan kemerdekaan, tugas kita sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Luar biasa, terima kasih closing statement yang luar biasa. Nah teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung diskusi yang luar biasa ini, dan satu hal yang bisa kita bawa pulang ya ini nanti, bahwa menjadi penjaga gawang itu memang melelahkan. Namun membiarkan gawang kosong adalah sebuah pengkhianatan terhadap masa depan. Nah, jangan gadaikan idealisme kita pada penguasa yang hanya mencari keuntungan pribadi semata. Teruslah bersuara, karena diam itu bukanlah pilihan bagi mereka yang berakal. Luar biasa closing statement dari Mbak Risa. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka. Baik, terima kasih Mas Edo dan Mas Hendra atas waktu dan insight yang menarik hari ini. Untuk teman pemilih, jangan lupa untuk ikuti terus sosial media KPU Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di Cakap episode selanjutnya. Saya Berli. Dan saya Risa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.